Varian baru COVID-19 Omicron mulai merebak di negara-negara di bagian selatan Afrika. Sejumlah negara pun mulai menutup akses kedatangan dari negara-negara di selatan Afrika. Di Indonesia, meski belum menutup akses, pemerintah mulai memperketat akses kedatangan pelancong internasional. Temuan varian baru COVID-19 yang dinamai Omicron telah menyalakan alarm dunia. Pada Jumat 26 November kemarin, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan varian COVID-19 dengan kode B11529 ini masuk dalam daftar perhatian yang perlu diwaspadai. WHO menyatakan Omicron merupakan varian baru COVID-19 yang memiliki tingkat penularan tinggi, menurunkan efektivitas diagnosis, terapi, serta vaksin yang sudah ada saat ini. Varian ini terdeteksi pertama kali di Afrika Selatan. Based upon the information that we have, particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. So Omicron B11529 is named as a variant of concern because it has some concerning properties. This variant has a large number of mutations, and some of these mutations have some worrying characteristics. Dengan merebaknya varian Omicron ini, sejumlah negara di benua Eropa, Amerika, dan Asia kini menutup dan membatasi akses kunjungan dari negara-negara di bagian selatan Afrika. Sejumlah negara itu antara lain Inggris, Australia, Amerika Serikat, Kanada, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Yordania, Maroko, Filipina, Jerman, Italia, Jepang, India, Taiwan, dan juga Singapura. Di Indonesia, meski belum ada kebijakan untuk menutup akses perjalanan, namun Kementerian Kesehatan menyatakan akan memperketat aturan karantina dan perjalanan dari dan menuju negara-negara di bagian selatan Afrika. Kita perlu waspada, meningkatkan tentunya pengawasan di pintu-pintu masuk negara, baik itu di bandara, laut, dan darat, terutama bagi WNA maupun WNI yang melakukan perjalanan dari ketiga negara tadi, Afrika Selatan, Botswana, termasuk juga kita memperhatikan negara-negara tetangga sekitar Afrika Selatan dan juga Hong Kong yang sudah melaporkannya. Saat ini tentunya dengan menjalankan karantina dan pemeriksaan PCR 3 kali sudah bisa mendeteksi kemungkinan adanya varian baru ini. Sementara itu, epidemiolog dari Griffith University Australia mendorong segera adanya penguatan pintu masuk kedatangan untuk mencegah masuknya varian baru Omicron ke Indonesia. Bagaimana Indonesia mengantisipasi kemunculan varian baru COVID-19 B11529 Omicron yang tengah menjadi kewaspadaan dunia? Kami bahas bersama Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting, serta Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang juga mantan Direktur WHO Asia Tenggara, Chandra Yoga Aditama. Pak Chandra, selamat malam. Pak Alex, sehat ya? Sehat, selamat malam. Oke, Pak Chandra, saya ke Pak Alex lebih dulu. Ini sejumlah negara sudah memperketat perbatasan. Apa respons Indonesia untuk menangkal varian baru ini? Tidak ada rencana untuk memperketat jalur keluar masuk dari dan menuju ke wilayah-wilayah yang sudah ditemukan Omicron, Pak? Ya, jadi sejak awal pandemi dideklar Indonesia, kita sudah mempunyai kewaspadaan yang tinggi. Pertama, bahwa virus ini adalah virus yang mudah menular dan kemudian virus yang bermutasi. Kemudian dengan mudahnya bermutasi dan menular memberikan gambaran klinis yang berbeda-beda, termasuk juga penyebarannya. Sehingga oleh karena itu, pemerintah melalui Satgas COVID-19 Nasional melakukan pencegahan berlapis pengendalian COVID-19. Dalam hal ini pembatasan mobilitas. Kita bisa lihat bagaimana Satgas mengaturkan regulasi, upaya pencegahan penularan antar negara, dan upaya pencegahan penularan antar daerah. Kita lihat bahwa ada dikeluarkan surat edaran Satgas nomor 20 tahun 2021 beserta adendumnya. Demikian juga SK Satgas nomor 14 tahun 2021 tentang kebijakan pintu masuk negara. Dan demikian juga di dalam negeri, ada pembatasan mobilitas melalui surat edaran Satgas nomor 22. Kenapa adendum begitu banyak? Karena adendum ini mengikuti dinamika yang ada. Oleh karena itu tentu kita mendengarkan berbagai laporan yang disampaikan oleh Badan Kesehatan Dunia dan juga pengkajian tim epidemiologi kita. Dan ini tidak tertutup kemungkinan bisa kita evaluasi. Pak Alex, masuk dalam soal screening dan karantina.
Pak Alex begini, ini satu hal yang perlu kita ingat bersama adalah salah satu faktor yang waktu itu mempercepat Delta menyebar di Indonesia adalah karena ketidaktegasan pemerintah mengenai perbatasan sehingga akhirnya Delta bisa dengan cepat menyebar ke Indonesia begitu. Nah, apakah hal-hal seperti ini juga sudah dievaluasi untuk memastikan kita tidak ada gelombang ketiga sesaat lagi? Ya, jadi tim tetap mengevaluasi setiap 2 minggu sekali, mengevaluasi PPKM dan mengevaluasi seluruh regulasi yang mengatur tentang kedatangan dari luar negeri maupun juga perjalanan dalam negeri. Sebagai contoh, entry point untuk masuk ke Indonesia itu sudah diatur, bahwa bandar udara itu untuk internasional Soekarno-Hatta dan Samratulangi misalnya. Kemudian pelabuhan laut itu sudah diatur Batam, Tanjung Pinang, Nunukan. Pos batas negara itu Aruk, Kalbar, Entikong di Kalbar. Ini sudah diatur dalam SK Kasatgas nomor 14. Tapi SK Kasatgas ini tidak mesti strict harus dilaksanakan, tetap mengikuti perkembangan yang ada. Oke. Demikian juga karantina, kita pernah mengalami karantina 8 kali 24 jam. Sebentar, jadi saat ini 5 kali 24 apakah jam. sudah ada yang berbeda dengan temuan varian ini? Jadi Soal pembatasan? Dengan dilaporkannya oleh Badan Kesehatan Dunia bahwa ada varian of concern dan dimasukkannya Omicron bersama-sama dengan Delta, Alpha, Beta, tentu kita akan memberikan juga respons yang lebih cepat dan tepat dalam menghadapi tersebut. Lebih Kita cepat juga dan sudah, tepat berarti belum ya Pak ya saat ini ya? Ya, artinya ini sudah masuk ke dalam pengkajian kita bersama. Karena Oke. ini kan harus dikerjakan lintas kementerian, lintas lembaga, dan ini juga harus bisa disosialisasikan karena pintu masuk kita tidak hanya di Pulau Jawa, Bali. Baik. Tetapi ada juga di Sulawesi maupun di Kalimantan. Saya akan minta tanggapan dari Pak Chandra sesaat lagi. Tetap bersama kami saudara. Sapa Indonesia Malam segera kembali.